Pada hari Luo Feng dibebaskan, dua orang Zhou Huayang dan Zhang Haobai berada di sebuah ruangan di sebuah rumah teh yang eksotis. Saudara Zhou, apakah ada yang salah? Anda menelepon saya di sini pagi-pagi sekali, Zhang Haobai berkata dengan suara pelan dan tenang, apakah hal itu membuahkan hasil? Jika Anda melakukannya, maka yakinlah saudara Zhou. Sama sekali tidak ada masalah dengan bagian uang. Zhang Haobai menantikan apakah lengan dan kaki Luo Feng patah atau tidak. Zhou Hua yang duduk di sana dengan wajah muram, tidak mengatakan apapun. Saudara Zhou, Zhang Haobai merasa ada sesuatu yang aneh dengan suasana hati dan dengan tenang berkata, Saudara Zhou, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Zhang Haobai, betapa kejamnya. Kamu lelah hidup dan mencoba menyeretku bersamamu. Zhou Hua yang menatap dingin ke arah Zhang Haobai. Apa yang saya lakukan? Pikiran Zhang Haobai kosong saat dia dengan gugup berkata, Saudara Zhou, apa yang terjadi? Katakan dengan jelas, Zhang Haobai tahu ada sesuatu yang salah karena sikap dan wajah Zhou Huayang, tapi dia tidak tahu persis apa yang terjadi. Zhou Hua yang menarik napas dalam-dalam dan berkata pelan, Zhang Haobai, kamu menyuruhku mematahkan kaki dan lengan Luo Feng, kan? Ya apa? Zhang Haobai berkata sambil menganggukkan kepalanya. Apa? Zhou Hua yang berkata dengan dingin sambil mencibir, Luo Feng yang ingin kau tangani, adalah seorang calon petarung. Calon petarung. Zhang Haobai menjadi benar-benar kosong untuk sesaat. Diam. Ruangan itu benar-benar sunyi. Wajah Zhang Haobai pucat dan dia duduk di sana tanpa menggerakkan rambut, bola keringat terus-menerus keluar dari dahinya. Zhou Hua yang tertawa dengan dingin di samping saat dia menyesap tehnya, tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana ini bisa terjadi? Perasaan cemburu Zhang Haobai benar-benar hilang. Satu-satunya perasaan yang tersisa adalah ketakutan. Keluarganya kaya, jadi dia menjelaskan tentang hak istimewa calon pejuang. Baginya telah mengirim orang untuk mematahkan lengan dan kaki calon pejuang dapat melalui agen keamanan kota Jiangnan dan menahannya. Begitu dia memasuki badan keamanan, hidupnya hancur. Tidak. Wajah Zhang Haobai benar-benar pucat. Kamu akhirnya takut dan kaget sampai tidak bisa berkata-kata. Zhou Hua yang dengan marah membanting cangkir itu ke atas meja dan berteriak, Sial, jika sampah ini benar-benar ingin mati, maka jangan menyeretku ke bawah bersamamu. Seorang calon pejuang, Anda mengirim saya untuk mematahkan lengan dan kaki calon pejuang. Jika dia melaporkan ini ke agen keamanan, saya dalam masalah besar juga. Petik 2. Zhou Hua yang dengan marah mengatupkan giginya. Saudara Zhou, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Kata Zhang Haobai, saya tidak ingin ditangkap ke agen keamanan. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Petik 2. Badan keamanan. Bagi warga biasa, ini adalah tempat yang misterius namun menakutkan. Jika Anda tertangkap oleh mereka, hidup Anda praktis telah berakhir. Oh ya, Saudara Zhou, apakah kamu mengadukan aku? Mata Zhang Haobai berbinar. Jika saja Zhou Hua yang tahu bahwa Zhang Haobai mengirimnya untuk melakukan ini, maka dia masih memiliki harapan jika dia tidak marah. Apa yang kamu pikir kamu anjing? Zhou Hua yang dengan marah berkata sambil berdiri dan menunjuk ke arah Zhang Haobai, orang-orang pemerintah menginterogasi saya dan saya masih tidak berani mengatakannya. Jika tidak, maka aku akan mati untukmu. Petik 2. Zhang Haobai membeku. Memang, jika Zhou Hua yang tidak mengatakan yang sebenarnya, maka dia akan berada dalam masalah besar. Aku hanya datang dan memberitahumu ini karena kita telah bersama selama bertahun-tahun. Setidaknya, kamu akan tahu apa yang terjadi ketika kamu ditangkap oleh agen keamanan. Zhou Hua yang mencibir, aku menyarankan kamu untuk kembali dan mendiskusikan ini dengan ayahmu. Ayahmu memiliki lebih banyak koneksi, jadi dia pasti akan memiliki kesempatan lebih tinggi untuk melakukan sesuatu tentang hal ini dibandingkan denganmu. Saudaramu Zhou tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi, aku akan pergi dulu. Saya sudah bayar tagihannya, jadi Anda tidak perlu membayar. Setelah mengatakan itu, Zhou Hua yang langsung membuka pintu dan berjalan keluar. Hanya Zhang Haobai yang tersisa di ruangan itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhang Haobai duduk di kursi dan menggelengkan kepalanya, masih tidak percaya apa yang terjadi.
bagaimana dia bisa menjadi calon petarung. Sebelum ujian sekolah menengah, dia hanya memiliki kekuatan tinju 800 kg. Hanya dalam beberapa hari ini, bagaimana dia menjadi seorang calon petarung? Petik 2. Tidak, saya tidak ingin ditangkap oleh agen keamanan. Ayah, aku harus pergi mencari ayahku. Zhang Haobai berlari keluar dari rumah teh dengan wajah pucat dan berlari pulang secepat yang dia bisa. Di rumah, Zhang Haobai duduk di sofa ruang tamu dengan kedua tangan terkepal dan tubuhnya gemetar. Pintunya terbuka. Haobai, untuk apa kau memanggilku begitu mendesak? Dan kau bahkan berkata jika aku datang terlambat, kau akan mati. Zhang Zelong buru-buru pulang dari perusahaan. Ketika dia melihat raut wajah putranya, dia merinding ketika dia berpikir, tidak bagus. Anak ini, Haobai pasti terjebak dalam sesuatu yang besar. Ayah, aku dalam masalah. Zhang Haobai mengangkat kepalanya dan menatap ayahnya. Hanya beberapa kata-kata sederhana ini, saya dalam masalah, membuat hati Zhang Zelong menjadi dingin. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi. Beritahu saya secara spesifik dan jangan tinggalkan apapun. Katakan semuanya dengan jelas. Ekspresi Zhang Zelong menjadi serius. Meskipun dia tahu ada masalah, dia tidak panik. Dia bertahan selama periode Grand Nirvana, jadi hal-hal apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Zhang Haobai menarik napas dalam-dalam, seperti ini, terakhir kali di taman kami, sebuah perusahaan renovasi datang untuk memindahkan furnitur kami. Dari awal sampai akhir, Zhang Haobai tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan semuanya. Kamu benar-benar mencoba untuk menghajar calon petarung. Zhang Zelong menatap. Saya tidak tahu. Ketika Zhang Haobai melihat ayahnya menatap seperti ini, dia panik. Jika saya tahu, maka bahkan jika Anda memukul saya sampai mati saya tidak akan melakukannya. Zhang Zelong menarik napas dalam-dalam, dan tanpa berkata apa-apa, mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. BEEP gelombang-gelombang BEEP gelombang-gelombang. Berbunyi. Suara ini datang dari ponsel Zhang Zelong. Zhang Zelong tidak bisa menahan cemberut. Apa yang terjadi, ayah? Zhang Haobai bertanya. Aku menelepon pamanmu, tapi dia berburu monster di luar kota. Zhang Zelong duduk di sofa, tunggu pamanmu menelepon kembali. Di luar kota, tidak ada yang tahu di mana monster bisa bersembunyi. Sehingga biasanya masyarakat mencari tempat yang aman terlebih dahulu sebelum menghubungi orang yang ada di kota. Sebentar kemudian, kakak, ada apa? Sebuah suara rendah terdengar, aku agak sibuk sekarang. Masalah kali ini besar. Keponakanmu kacau balau, kata Zhang Zelong, matanya merah. Apa yang dilakukan Haobai? Kakak, katakan padaku, aku sedang mendengarkan. Suara itu datang dari saudara laki-laki Zhang Zelong, Zhang Zehu. Ini seperti ini, Zhang Zelong segera mengulangi semua yang baru saja dikatakan putranya kepadanya. Setelah hening sejenak, suara Zhang Zehu terdengar, Haobai anak ini, berani membuat masalah dengan calon petarung. Itu terlalu berani. Oke, mulai sekarang, tinggallah di rumah setiap hari Haobai. Jangan menimbulkan masalah lagi di luar. Dan jangan melakukan kontak dengan Luo Feng itu. Oke, paman, Zhang Haobai, seolah-olah dia memegang sedotan terakhirnya, mengangguk setuju. Oke, kalian tidak melakukan apa-apa. Suara dari ponsel melanjutkan, tunggu aku pulang. Bahkan jika agen keamanan datang dan menangkap Anda, jangan lakukan apapun. Tunggu aku kembali apapun yang terjadi. Misi saya saat ini cukup penting, jadi saya perkirakan saya akan membutuhkan 1 atau 2 bulan lagi sebelum saya dapat kembali. Oke, Zhang Haobai mengangguk. Yakinlah, Haobai, kamu adalah anak tunggal kakakku, aku akan melakukan segala daya untuk melindungimu. Suara dari ponsel melanjutkan, kakak, kaptenku memanggilku, jadi aku tidak akan mengatakannya lagi. Ingat, jangan lakukan apa-apa dan tunggu aku kembali. Panggilan berakhir. Baru sekarang Zhang Zelong dan Zhang Haobai bisa menghela nafas. Keluarga Zhang panik, tetapi keluarga Luo senang. Setelah makan malam, Luo Feng membawa saudaranya Luo Hua ke bawah dan berjalan sambil mendorong kursi roda. Saudaraku, kami telah tinggal di daerah ini selama belasan tahun. Ayah dan ibu telah tinggal di sini selama lebih dari 20 tahun, Luo Hua mengangkat kepalanya dan melihat ke apartemen.
Apartemen itu penuh sesak dan hanya memiliki sedikit tumbuhan. Setelah kita meninggalkan tempat ini dan pergi ke daerah Mingyue itu, saya ingin keluar dan berjalan-jalan sendiri. Menaiki dan menuruni tangga setiap hari adalah tugas yang sangat sulit bagi Luo Hua yang cacat. Oke, Luo Feng tersenyum sambil mengangguk dan mendorong kursi roda. Hua, akhirnya kita akan terkena sinar matahari, akhirnya kita bisa keluar dari ruangan kecil itu, dan ibu dan ayah akhirnya tidak perlu tidur di sofa. Luo Hua mengangguk. Mereka berharap untuk hari ini, sudah lama sekali. Seseorang datang, Luo Hua mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Seorang remaja muda berkacamata tersenyum saat dia berjalan mendekat. Dia pertama kali tersenyum pada Luo Hua yang cacat dan kemudian menatap Luo Feng, kakak Luo, kan? Kamu adalah. Luo Feng menatapnya dengan curiga. Laki-laki remaja itu tersenyum, halo, saudara Luo. Nama saya Zhou Huayang. Apakah saudara Luo punya waktu untuk kita mencari tempat dan mengobrol? Zhou Huayang. Jantung Luo Feng berdetak kencang, jadi itu dia. Petugas militer dari penjara mengatakan bahwa Zhang Haobai meminta Zhou Huayang untuk mengatur penyerangan. Kamu adalah Zhou Huayang. Luo Feng tersenyum kecil. Zhou Huayang merinding. Dia panik di bawah tatapan Luo Feng. Tidak mungkin dia tidak bisa panik, jika Luo Feng benar-benar ingin berurusan dengannya, dia akan mendapat masalah besar. Zhou Huayang terus tersenyum, ya, itu saya. Kakak Luo, haruskah kita pergi mencari tempat untuk mengobrol? Petik 2. Tidak apa-apa, Luo Feng mengangguk, aku juga ingin mengatakan beberapa hal padamu. Di jalan yang tidak terlalu jauh dari wilayah pantai selatan ada, Hotel Spa Yang Zhou. Tempat ini cukup mahal, bahkan sebuah suite kecil berharga setidaknya $1.000. Luo Feng telah mendengar tentang tempat ini, tetapi tidak pernah benar-benar memasukinya sendiri. Dan kali ini dia membawa saudaranya dan Zhou Huayang. Hotel Spa Yang Zhou adalah tempat untuk mandi, mencuci kaki, dan menikmati hiburan di semua area. Oke, kamu bisa pergi sekarang. Saya akan menelepon Anda jika ada sesuatu yang muncul, perintah Zhou Huayang di kamar tertentu di Hotel Spa. Ya, Mister, pelayan itu pergi. Ada 3 ruangan di suite ini, kamar mandi yang dirancang khusus untuk mandi, ruang istirahat tempat Anda bisa minum teh dan berdiskusi, dan ruang hiburan tempat Anda bisa mengakses internet, menonton televisi, dan bernyanyi. Hua, main saja di ruangan ini, aku akan mendiskusikan beberapa hal dengan Zhou Huayang. Luo Feng tersenyum. Pergilah, saudara. Luo Hua memindahkan kursi rodanya di depan komputer dan sedikit bersemangat. Wow, layar datar 46 inci dengan sistem pengenalan suara. Luar biasa. Luo Feng juga kagum, laptopnya di rumah adalah salah satu yang terburuk. Kontrol masih dilakukan dengan tangan. Namun, itu murah, hanya beberapa ratus $100 untuk satu. Sekarang hampir semua laptop dikendalikan oleh suara, dan yang berkualitas tertinggi bahkan memiliki sistem proyeksi hologram 3 dimensi. Tentu saja, untuk perangkat yang dapat memproyeksikan hologram, harganya akan sangat mahal. Untuk perangkat legendaris ini, bahkan keluarga kaya pun akan bangkrut hanya dengan membeli satu. Luo Hua sangat senang menggunakan sistem pengenalan suara saat dia duduk di depan komputer. Dan Luo Feng dan Zhou Hua yang memasuki ruang istirahat. Pintu ditutup dan Luo Feng dan Zhou Hua yang duduk berseberangan. Kakak Luo, minumlah teh. Zhou Hua yang mengangkat teh kodan, saat dia menuangkan teh ke dalam cangkir Luo Feng, dia berkata dengan ekspresi malu, kakak Luo, saya datang ke sini untuk meminta maaf kepada saudara Luo. Untuk kejadian kali ini, sejujurnya, saya sangat menyesal dan saya sangat menyesalinya. Petik 2. Luo Feng memegang cangkirnya saat dia mendengarkan dalam diam. Zhou Huayang. Ada banyak tipe orang seperti ini di masyarakat. Apa yang mereka lakukan adalah melakukan tugas untuk orang lain dengan imbalan uang. Misalnya, Zhou Huayang juga melakukan tugasnya demi uang, dia sama sekali tidak memiliki dendam terhadap Luo Feng. Luo Feng tidak segila itu terhadap Zhou Huayang. Yang benar-benar dibenci Luo Feng adalah Zhang Haobai. Bahkan jika Zhang Haobai itu tidak menemukan Zhou Huayang untuk berurusan dengan saya, dia akan menemukan orang lain. Luo Feng berpikir, Zhou Huayang ini hanyalah seorang perantara. Namun, karena dia datang untuk menemukan saya mungkin juga akan melihatnya. Zhou Hua yang melihat bagaimana Luo Feng diam dan terus berbicara,
Saya tidak tahu tentang keadaan ketika saya mengatur penyerangan terhadap saudara Luo. Itu semua karena Zhang Haobai, aku melakukan tindakan bodoh ini. Saya berharap saudara Luo bisa bermurah hati dan mengasihani saya. Belas kasihan. Luo Feng mencibir. Ini hanya hadiah kecil dariku, kuharap saudara Luo bisa menerimanya. Zhou Hua yang mengeluarkan sebuah amplop dan mendorongnya ke seberang meja ke arah Luo Feng, ini adalah cek dengan nama saudara Luo di atasnya. Hanya saudara Luo yang dapat mengambil uang ini. Anda bisa mendapatkan uang dari bank manapun. Luo Feng membuka amplop itu dan memang ada cek di dalamnya. Ada tanggal kedaluarsa 10 hari dan ada namanya di atasnya. Bahkan ada nomor identifikasi Luo Feng di atasnya. Tentu saja, bagian yang paling menarik adalah satu baris itu. 1 juta. 1 juta. Luo Feng sedikit terkejut, karena ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Luo Feng tidak pernah menabung lebih dari 100.000 dolar. Sekarang dolar Cina lebih berharga, 1 juta sangat banyak bahkan untuk para CEO. Saya berharap saudara Luo dapat memaafkan saya dan membiarkan hal ini berlalu, pinta Zhou Hua yang 1 juta. Keluarga Luo Feng tidak pernah memiliki uang sebanyak ini sebelumnya, akan sia-sia jika tidak menerimanya. Aku tahu kamu adalah perantara, jadi aku tidak akan mempersulitmu. Oke, saya akan menerima uangnya. Luo Feng mengangguk dan Zhou Hua yang sedikit menghela napas. Namun, mendapatkan uang dari cek agak merepotkan. Bagaimana kalau begini, buka internet sekarang dan transfer ke rekening saya, kata Luo Feng. Tentu, Zhou Hua yang terus terang. Luo Feng mengangguk dan, dengan pena di sisi meja, menulis rekening bank dan alamat banknya, ini rekening saya dan alamatnya di sini. Orang yang membuat akun adalah saya. Oke, Zhou Hua yang mengambil kembali amplop itu dan mengeluarkan ponselnya. Melalui telepon selulernya, dia dengan cepat online dan memasuki sistem bank. Segera setelah itu, transfer itu sukses. Luo Feng merasakan ponselnya bergetar di sakunya dan membukanya. Dia melihat pesan teks yang merupakan pemberitahuan bank yang memberitahunya bahwa saldonya telah bertambah 1 juta dolar. Apakah itu berhasil ditransfer? Zhou Hua yang tersenyum. Ya, Luo Feng mengangguk. Zhou Hua yang tersenyum, melakukan sesuatu dengan saudara Luo itu sederhana dan menyenangkan. Di kota yang Zhou ini, jika saudara Luo mengalami kesulitan, silakan temukan saya. Jika saya dapat membantu, saya pasti akan melakukannya. Tentu saja, saudara Luo akan segera menjadi petarung, tetapi Anda tidak pernah tahu. Jika terjadi sesuatu, akan lebih mudah jika kita menanganinya. Akan melakukan. Jika terjadi sesuatu, aku akan menghubungimu. Luo Feng berdiri. Zhou Hua yang juga segera berdiri, dan keduanya berjabat tangan. Kalau begitu aku akan pergi dulu, Zhou Hua yang tersenyum, aku sudah membayar tagihan untuk suite ini, jadi saudara Luo bisa bermain sampai pagi berikutnya. Zhou Hua yang juga menyapa saudara laki-laki Luo Feng, Luo Hua, dan kemudian meninggalkan suite. Di ruang hiburan suite, saudaraku, apa yang diinginkan pria itu darimu? Luo Hua tertawa, sepertinya dia cukup murah hati. Dia datang untuk memberi kita uang, Luo Feng tertawa. Memberi uang. Luo Hua kaget. Luo Feng tidak memberi tahu keluarganya tentang peristiwa apapun yang terjadi di penjara, karena dia tidak ingin mereka khawatir. Luo Feng berpikir, karena dia telah memulai jalur seorang pejuang, jalan ini akan dipenuhi dengan cobaan, bahaya, dan kesulitan, jadi akan lebih baik untuk tidak memberi tahu mereka. Ya, oh, Luo Hua, Luo Feng tertawa. Bagaimana sahammu? Petik 2. Karena Luo Hua biasanya ada di rumah, dia menaruh minat yang besar terhadap ekonomi, terutama terhadap saham. Jangan meremehkan dia karena masih muda, dia sudah melakukan ini selama 3 tahun. Saya tidak menghasilkan banyak di tahun pertama, tapi saya mendapatkan cukup banyak di tahun kedua. Saya melipat gandakan pokok saya, jadi saya mungkin memperoleh 20.000 dolar, kata Luo Hua. Banyak. Luo Feng kaget. 20.000 dolar tidak dapat mengejutkan Luo Feng, tetapi yang mengejutkannya adalah efisiensi menghasilkan uang dari adik laki-lakinya. 4 kali lipat. Ini adalah tingkat yang luar biasa. Tidak apa-apa, Luo Hua tertawa, saat Anda bermain saham, pertama-tama Anda bermain secara psikologis dan kemudian bermain secara matematis. Selama Anda mengontrol posisi Anda dengan baik dan membeli dari tempat yang tepat.
Sangat mudah untuk mengontrol orang-orang di belakang layar. Hanya saja, bursa saham kadang-kadang ambruk yang mempengaruhi faktor psikologisnya. Biasanya orang takut dan berhenti ketika mereka tidak menghasilkan banyak uang di tahun pertama. Kepala Luo Feng kosong saat dia mendengarkan. Penghasil uang saya ini tidak banyak. Profesional sejati mungkin bisa mendapatkan sekitar 10-20 kali lebih banyak daripada yang saya bisa dengan menggunakan kontrak. Tentu saja, ada resiko besar dalam melakukan itu dan jika terjadi kesalahan, semuanya akan berakhir. Luo Hua menggelengkan kepalanya saat mengatakan itu. Meskipun Luo Feng tidak mengerti ini, dia mengerti satu hal, saham bergantung pada bunga majemuk. Misalnya, saudaranya membutuhkan waktu 3 tahun untuk membuat beberapa ribu menjadi 20 ribu. Jika dia mulai dengan 1 juta, maka dia bisa mengubahnya menjadi 4 juta. Jika dia punya 4 juta, itu bisa berubah menjadi 16 juta. Ketika uang bertambah dengan sendirinya, ia mulai keluar dari proporsinya. Hua, aku akan memberimu 500 ribu nanti, Luo Feng tertawa, terus bekerja. 500 ribu. Mata Luo Hua berkelebat, sahamnya sedang anjlok saat ini, jadi saya mungkin bisa mendapat untung besar. Setelah tinggal dengan saudara laki-lakinya selama bertahun-tahun, dia mengetahuinya sejak lama, bahwa Luo Hua selalu berharap harga pasar saham turun. Tetangga mereka, Paman Wang, selalu berharap hal itu meningkat. Saudaranya mencoba menghasilkan uang sementara Paman Wang mencoba mengembalikan uang. Para profesional selalu berharap saham jatuh. Luo Feng berpikir sendiri. Oh ya, saudara, dari mana kamu mendapatkan uang itu? Tanya Luo Hua. Dari orang Zhou Hua yang barusan. Luo Feng tertawa, kamu bisa menggunakan uang ini. Setelah saya menjadi petarung, akan ada banyak uang yang bisa diperoleh. Seorang pejuang biasa tidak berpenghasilan sebanyak itu, tapi Luo Feng menyadari kekuatannya. Hanya saja trik telekinesis itu sudah lebih unggul dari senapan mesin berat. Peluru terbang dalam satu garis lurus, sementara benda Luo Feng bisa berubah arah sesuka hati. Setelah saya lulus ujian tempur saya pada tanggal 1 Agustus saya akan memulai karir petarung saya. Luo Feng mengambil cangkir teh dengan tangan kanannya tetapi secara tidak sengaja memecahkannya, teh dituangkan ke seluruh lantai. Luo Hua, yang berada di sampingnya, terkejut, saudaraku, ada apa? Tidak ada, Luo Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa. Namun, dia berpikir, di penjara, setelah melatih energi genetik saya, kekuatan saya meningkat dengan selisih yang sangat besar. Setelah kekuatanku terbangun, kekuatanku semakin meningkat. Saat ini, kekuatan dan kecepatan saya jauh melampaui sebelumnya. Namun, pertumbuhan yang cepat seperti itu juga bukanlah hal yang baik. Saya tidak dapat mengontrol kekuatan saya dengan baik. Menghancurkan cangkir teh secara tidak sengaja menunjukkan bahwa dia tidak memiliki kendali yang cukup atas kekuatannya. Aku akan pergi ke dojo batas besok pagi. Mulai hari ini hingga tanggal 1 Agustus yang memberi saya waktu sekitar 20 hari, saya akan serius berlatih. Aku akan melatih dan mendapatkan kendali atas kecepatan dan kekuatanku sehingga aku bisa mengeluarkan kekuatanku sendiri lebih banyak, pikir Luo Feng dalam hati.